Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Saya sudah mati akal cari jalan bagi menghentikan gangguan ini. Demikian kata Nur Aina Amalina Karim, 31 tahun, yang buntu kerana keluarga sering mengalami gangguan mistik di rumah di Kampung Kutan Sungai Tumpat, Kelantan sejak Mei lalu. Nur Aina berkata dia dan suami Muhammad Faizal Yusof, 31 tahun serta 4 anak berusia antara Ini bunyi binatang atau bunyi kuntilanak atau bunyi apa sih guys? 7 hingga 13 tahun dan seorang anak saudara berusia 15 tahun mula mengalami gangguan misteri itu sejak 25 Mei lalu menyebabkan hidup mereka kini tidak tenteram. Nur Aina yang bekerja sebagai pembantu kedai berkata bunyi yang didengari mereka itu menyebabkan anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Iyalah. Katanya paling membimbangkan apabila kebelakangan ini gangguan beralih kepada penampakan yang menyebabkan anak-anaknya semakin ketakutan pada waktu malam. Menurutnya anak-anaknya paling terjejas akibat gangguan itu kerana mereka yang kerap diganggu. Mengulas mengenai tindakannya memuat naik mengenai kisah itu, Nur Aina berkata tujuan dia berbuat demikian kerana mahu mencari ustaz dan perawat yang boleh membantu menghentikan gangguan terbabi. Oh. Ini ada yang pasang ini sih ini guys. Ini fix sih. Ini ada orang yang pasang speaker ini guys. Ada kan suara-suaranya suara-suara template yang sering kita dengar di audio-audio yang sering kita lihat dari sound effect ya. Dia ada echo-echo-nya gitu guys. Ini kayaknya ada orang iseng ini. Ada orang iseng ini. Fix ini. Tapi nggak tahu juga guys. Gimana menurut kalian guys? 5 culture shock tinggal di Malaysia. Nggak ada ojol motor. Yes, meskipun di sini banyak opsi ojol, tapi nggak ada satupun yang kasih opsi motor. Plus di sini jarang banget ada promo atau diskon buat ojol. Cry pemburu diskon. Ini udah kebiasaan enak di Jakarta ini ya, di Indonesia kemana-kemana ada ojol. Di sana itu kamu harus bisa bawa mobil ya. Sini makanya banyak perempuan, banyak orang-orang beli mobil tuh karena ya gitu guys ya, nggak ada ojol ya. Aku pun bingung waktu ke Malaysia, untungnya ada teman ya yang punya mobil gitu. Jadi kemana-mana itu harus pakai mobil sendiri guys ya, pakai motor sendiri lah gitu. Jadi nggak ada ojek di sana, nggak ada. Jumlah mobil lebih banyak dibanding jumlah motor, betul. Jalannya bingungin banget, jujur. Jalan di KL very confusing karena literally muter-muter. Setahun tinggal di sini belum bisa hafal karena banyak dan masih rely on Google Maps Waze. Ya itu tipikal cewek guys, tipikal cewek ya. Mereka jalan-jalan aja gitu, pikirannya ke tempat belanja. Mereka lagi jalan pun nyawa mereka bukan di situ. Nyawa mereka tuh udah ke tempat belanja. Nanti tempat belanja pengen apa gitu. Jadi mereka nggak benar-benar menghafal jalan, menghafal belokan ini, belokan berapa gitu, enggak. Itu memang tipikal perempuan. Setahu aku guys. Zona waktu Malaysia ikut GMT plus 8 ya. Jadi sejam lebih cepat dari waktu Indonesia Barat. Tapi anehnya di sini jam 19 masih terang dan baru sunset sekitar jam 19.30. Ya, dia cuman dimajuin jamnya aja gitu. Tapi kalau dari suasana, cuaca, keadaan itu sama aja dengan di Indonesia. Seperti misalkan di sana jam 8 gitu, tapi sebenarnya seperti jam 7 di Indonesia gitu. Misalkan sholat subuh nih. Sholat subuh aku misalkan di sana lihat jam 6, udah jam 6 gitu. Di jam 6 berarti jam 5 gitu. Berarti aku harus bangun, ini udah subuh gitu. Jadi di setting lah kita, logikanya di setting aja gitu. Cashless payment, kayaknya most of the times aku nggak pegang cash sama sekali karena di sini lebih utamain cashless payment. Even jajanan pinggir jalan atau warung gitu, mereka selalu nyediain QR buat bayar. Ya betul sih. Lebih praktis ya. Lebih semangat juga sih guys. Aku pernah juga dikasih tahu ya, bahkan untuk bayar taksi ya, gitu, bayar Grab itu nggak boleh kalau malam tuh nggak boleh cash dia, karena ternyata untuk menghindari pencurian atau perampokan. Karena kalau pembayaran cash ya itu gampang atau rentan banget orang
ditodong lah ya, atau istilahnya dicuri gitu, diancem, serahkan uangnya gitu. Nah itu bahaya itu. Makanya transaksinya lewat digital itu lebih safe, lebih aman, lebih safety ya. Sebenarnya masih banyak culture shock yang aku alami selama 1 tahun tinggal di KL. Kapan-kapan share lagi ya. Oke, makasih. Kok bisa ya KTP Malaysia dipakai buat belanja kebutuhan pokok? Awalnya aku juga bingung dan penasaran. Kok bisa ya kayak gitu? Ternyata Aku pernah dengar sih ini ya, KTP tuh ternyata di Malaysia tuh KTP memang udah canggih ya Malaysia. Ini memang kelebihan Malaysia ya, KTP-nya tuh bisa apa ya? Jadi mau kirim BLT, kirim bantuan itu udah lewat KTP gitu, udah ada uangnya di dalam situ kayak kredit atau debit card, guys. Jadi udah bisa langsung dipakai gitu, guys. Jadi ada bantuan dari pemerintah itu udah langsung masuk ke situ. Salut. di Malaysia ada program bantuan dari kerajaan Nah, untuk masyarakat yang memenuhi syarat. Ini aku Kebutuhannya maksud. dihubungkan dengan IC atau KTP mereka melalui Nah. sistem digital. Ya, Jadi ya. saat belanja di supermarket yang ikut program ini, mereka bisa beli kebutuhan pokok tertentu. Kalau kalian lihat ada label program SARA di rak supermarket Malaysia, berarti produk-produk ini bisa dibeli menggunakan bantuan tersebut. Oh, ternyata nggak semua produk, nggak semua barang bisa dibeli dengan uang itu ya. Oh, harus ada kerjasama juga ternyata. Baru tahu aku, guys. Dan yang bikin aku makin kaget, jumlah bantuannya juga berbeda-beda. Untuk Oh. kategori tertentu, ada yang nerima RM50 setiap bulannya, atau sekitar 200 ribuan. Dan ada juga yang nerima RM100 atau sekitar 400 ribu setiap bulannya. Nah, Oh, dana bantuan beda-beda, ini guys. berasal dari hasil pajak yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut aku, ini cara yang menarik, karena bantuan Ya, ya. ini benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jujur Ya, 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 semakin ya. lama aku tinggal di Malaysia, semakin banyak hal yang bikin aku belajar dan kagum. Bukan Ya, cuma ya. soal budayanya aja, tapi soal bagaimana sistem Sistem. bantuannya dibuat lebih rapi dan tepat sasaran. Betul, Menurut betul. aku, ini salah satu hal yang patut kita contoh dari Malaysia. Kalau Ya. menurut kalian, bisa nggak kita nikmati hasil pajak kita sendiri? Tulis pendapat kalian di komen ya. Ya. Ya, sebenarnya di Indonesia juga udah ada, guys ya. Kemarin kalau lebih baru, cuman dia kayak dirapel gitu ya. Jadi dalam 1 tahun mungkin ada yang dapat 900 ribu gitu. Jadi dia dirapel tuh ditumpuk menjadi nanti pemberiannya 1 kali. Tapi memang enggak se-efektif, enggak se-efisien atau secanggih Malaysia yang dia langsung ke KTP gitu, guys ya. Malaysia is poor country. Siapa yang bilang poor country? Wih, gila gua. Siapa apa namanya ini? Rolls Royce. Apa ini? Nissan kah? Toyota ini, guys. Toyota apa? Siapa yang bilang Malaysia? Jangan kerja di Malaysia kalau kamu belum paham 2 hal ini. Sebagai orang Indonesia yang kerja di Malaysia, aku jadi lebih paham kenapa isu imigran itu sensitif di mana-mana. Karena ketika kita tinggal dan kerja di negara orang, bukan cuma membawa skill atau tenaga kerja, kita juga masuk ke ruang sosial orang lain. Dan membawa nama baik negara juga, guys. Makanya aku agak heran ya, ketika kita ada di negeri orang itu harusnya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan budaya negara yang kita diamin itu gitu, maksudnya bahwa kita di situ sebagai tamu, kita di situ membawa nama negara kita, seharusnya kita bisa menjaga lah itu kan etika dan adab kita, guys. Saat kerja mereka, budaya mereka, Ya. aturan mereka, bahkan persepsi mereka tentang orang luar. Di satu sisi kita datang untuk cari peluang, kerja yang legal, bayar biaya hidup, dan ikut berkontribusi. Tapi di sisi lain, masyarakat lokal juga punya kekhawatiran soal pekerjaan, keamanan, aturan imigrasi, dan identitas negara mereka. Makanya Ya. menurutku sebagai pekerja asing penting banget untuk paham 2 hal. Pertama, kita Apa punya hak untuk dihargai sebagai manusia dan pekerja. Tapi kedua, Betul. kita juga punya tanggung jawab untuk menghormati aturan, Yang budaya, ada. dan Betul. masyarakat negara tempat kita tinggal. Karena Setuju. isu imigran itu bukan cuma soal orang asing datang kerja, tapi soal bagaimana negara mengatur manusia, ekonomi, dan rasa aman masyarakatnya. Kalau menurut Betul. kamu sendiri gimana? Komen di bawah ya. Oke, ya betul banget, guys ya, bahwa seseorang seharusnya datang dengan pikiran, dengan prinsip bahwa kita ke sana itu ingin memajukan negara kita dan juga memajukan negara dia gitu. Jadi ada 2 pihak yang harus saling menguntungkan gitu ya. Ketika kita jadi Malaysia, tentu Malaysia juga menginginkan timbal balik dari kita gitu, bukan ingin enak sendiri lah gitu ya. Jadi harus benar-benar saling ada hak dan tanggung jawab yang benar-benar dijaga di situ, guys. Kalau nggak, misalnya aku nggak bakal tahu
Ada menara tertinggi kedua dunia yaitu Merdeka 118. Ya, durian biasa aja seenak itu apalagi musangking. Emang di Malaysia itu ada beberapa tipe ya, ada B berapa gitu dan memang enak semua guys. Pom bensin ada di mana-mana bahkan di pelosok itu pun sudah self service. Nah, ini juga hal tercek yang pernah aku alami sih. Twin Tower ikonnya Malaysia bener-bener seterang dan seindah itu benar ya. Aku baru ngeh juga ya. Dia terang ya dari bawah ke atas terang loh dia. Aku baru ngeh juga ya. Antri imigrasi di airportnya panjang banget, security checknya juga lebih ketat ya. Ini bagian dari pengamanan ya. Jadi siapapun yang masuk harus benar-benar difilter mungkin ya. Aku pun pernah berapa kali sih. Antri panjang itu pun berapa line gitu. Gila itu turis semua guys, termasuk aku pada saat itu. Kari laksanya enak banget. Ini aku udah pernah nyoba belum? Belum ini guys. Waduh, nggak ada yang ngingetin aku waktu di sana nih kari laksa ini. Mirip ini nggak sih mie Bandung bukan? Nggak tahu guys. Nggak ada bunyi horn atau klakson di jalan. Ya, betul. Nggak ada. Bukan nggak ada sih. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Karena sebenarnya bahasa di jalan tuh sama aja gitu. Ketika ketemu teman, sama aja sih. Waktu lebih cepat 1 jam dari Indonesia, betul. Motor boleh masuk tol. Nah, ini juga yang aku kaget ya. Aku ketika di mobil itu tiba-tiba aneh banget di pinggiran kok ada motor gitu banyak gitu. Dan itu culture shock. Saya nggak tahu apakah mungkin bisa diterapin di Indonesia ya dengan memanfaatkan mungkin beberapa jalur khusus juga untuk motor untuk berbagi kemudahan juga ya. Saya rasa mungkin itu bisa mengurai kemacetan juga sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu lah di Indonesia motornya banyak masalahnya. Di kalender banyak tanggal merahnya bahkan birthday sultan aja bisa cuti. Iya betul. Betul banget guys, ini jarang dinotis ya. Sebenarnya aku pun waktu di Malaysia ini nggak notice banget, tapi notice ketika ada di Indonesia. Dimana di sana itu ketika misalkan satu negeri ya bermain bola, dia juara, besoknya tuh libur guys. Libur ya, bahkan ada misalkan Malaysia misalkan juara AFF. Besoknya tuh libur semua Malaysia. Paling banyak ya bang, enaknya jadi orang Malaysia ya. Di Malaysia juga banyak bahasa dan logat daerah yang nggak bisa dimengerti ya. Sama aja sih ya di Indonesia guys. Dia ada logat Kedah, Perak, Kelantan. Apa ya itu sebenarnya kesempatan kita ya untuk belajar untuk mengenal budaya masing-masing dengan cara berinteraksi dengan orang di sana gitu. Dan masing-masing negeri itu ada apa ya sesuatu yang identiknya gitu. Misalkan di daerah sini orangnya begini, di daerah sini orangnya begini gitu. Dan itu mempengaruhi juga terhadap budaya dan bahasa dia gitu. Dan menarik sekali sebenarnya ketika perjalanan di Malaysia dari KL ya ke pantai utara sana ke Terengganu ke Kelantan, perjalanan yang nggak bakal saya lupakan guys. Makanya kalau bagi sebagian orang mungkin di ketika kedatangan pertama oke lah mereka main-main di KL gitu kan. Tapi setelah KL sudah semua mereka obok-obok itu biasanya pengen sesuatu yang lain gitu. Biasanya mereka lari ke atas atau ke bawah gitu. Saya sarankan mungkin kalau ketika kalian udah merasa jenuh mungkin ya di kota besar, kalian bisa guys ke negeri-negeri lain. Paspor Malaysia bisa buat semua negara kecuali Israel. Nah ini aku baru tahu sih guys. Bisa buat semua negara ya. Ini emang paling kuat keberapa kalau nggak salah kedua apa berapa sih guys? Aku lupa nih Malaysia ini paspor paling kuat juga dia. Isi angin ban motor mobil boleh gratis, biasanya terletak di samping Petronas. Ya sebenarnya Indonesia juga gratis, bukan gratis sih. Sebenarnya kita bayar 2.000 lah ya, 2.000 nggak kecil lah bisa. 1.000 sebenarnya, 1.000 untuk satu ban. Tapi itu nggak disediakan kayak gini oleh pemerintah nggak. Dia biasanya ada di bengkel-bengkel gitu. Tapi kalau yang berbayar dia ada di pom bensin. Tapi dia kayak apa sih angin nitrogen guys. Jenis nitrogen tuh berbayar dia. Tiap negeri provinsi ada benderanya sendiri. Nah, ini ya, memang betul ini. Memang betul ya. Jadi identitas sebuah negeri itu ada benderanya ya. Kalau kita mungkin nggak ada sih kalau kita. Negeri Jawa Barat nggak ada sih. Ada juga dia logo sih kayak apa ya, badge gitu kayak lambang gitu ya. Semua rumah pasti ada kipas gantung ini ya. Ini pernah saya ini juga ya. Culture shock yang sangat aneh banget itu menurut aku. Mereka tuh udah ada AC, udah ada aircon. Tapi tetap aja ada ginian guys. Saya nggak tahu ini syarat mutlak gitu kan untuk ada di rumah bagaimana gitu. Saya pernah dijelasin cuman saya lupa lagi guys. Apa ya maksudnya ya? Aduh saya lupa lagi guys. Coba saya kasih tahu lagi guys di kolom komentar guys. Grab bike nggak ada, cuma ada Grab food maksudnya guys. Ya. Nggak ada tukang parkir ya. Betul, nggak ada guys. Di sana nggak ada. TS dipanggil TO Ice. Ya. Betul, TO Ice. Kalau teh hangat tuh apa ya guys? Lupa aku.
TO Ice, aduh. Lupa lagi guys. Sorry guys. Ternyata aku bisa masak nasi lemak. Ya, dia udah belajar ya. Ada Tasik Indah dengan view kota KL, yaitu Tasik Titiwangsa. Wow. Ini di belah mana guys? Di Putrajaya bukan sini? Aku nggak tahu ya. Tasik belah mana ini? Waduh, aku nggak dikasih tahu aku ke sini guys. Ada patung dewa tertinggi di dunia. Ya, ini aku udah pernah guys ya. Aku udah pernah ke sini sampai ke atas, cuman ke sini nggak sampai atas. Ini nggak tahu nih teman-teman aku kenapa nggak sampai ke atas ya waktu saat itu. Sampai sini doang nih aku nih sama Anton nih. Nggak sampai ke atasnya aku guys. Padahal katanya di atasnya banyak apa sih? Banyak monyet atau apa gitu. Oke, sekian dulu mungkin guys searching kita atau seluncuran kita di dunia maya ini. Jika kalian mau kirim-kirim video menarik lain ya, konten-konten menarik tentang Malaysia, bisa mention ya di TikTok aku atau mungkin di DM Instagram aku guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.